Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Tentunya teman-teman pada sehat semua. Baik teman-teman yang baru bergabung, yang baru browsing, yang baru lihat channel Al Haramain Vlog ini, silahkan teman-teman bisa like dan subscribe dan share biar yang bikin video tambah semangat ya. Silahkan like dan komen teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah like dan subscribe. Untuk di video kali ini, teman-teman, kami akan berbagi informasi teman-teman mengenai Masjid Nabawi dibuka. Atas persetujuan Khadimul Haramain As-Syarifain Al-Malik Salman bin Abdul Aziz As-Saud, Masjid Nabawi hari ini tadi pagi resmi dibuka, teman-teman. Khadimul Haramain Raja Salman bin Abdul Aziz pada hari Jumat tanggal 29 bulan 5 menyetujui pembukaan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah untuk umum dan secara bertahap ya, mulai Ahad tadi teman-teman ya. Ahad tadi tanggal 31 ya, ini hari ini intinya. Pimpinan umum untuk urusan Masjidil Haram menyatakan kesiapannya untuk membuka kembali Masjid Nabawi dengan tetap mengikuti protokol pencegahan penyebaran virus secara ketat. Di antaranya membatasi jemaah hanya sebesar 40% dari kapasitas masjid dalam satu waktu. Para jemaah akan diizinkan masuk ke masjid dari sholat subuh pada hari Ahad tadi ya. Jadi mulai dari tadi teman-teman sholat subuh ya sudah dibuka dan sholat duhur dan sholat asar dan maghrib ya. Untuk jamaah pria dapat memasuki Masjid Nabawi melalui pintu masuk gate berikut eh, gate Al-Hijrah nomor 4 dan gate Kuba nomor 5, gate As-Saud nomor 8 dan gate Imam Al-Bukhari nomor 10, gate Raja Fahad dan gate Raja Abdul Aziz dan gate Mekah nomor 37. Untuk sementara gate Salam atau pintu Assalam masih ditutup. Adapun jemaah wanita dapat masuk ke masjid melalui gate 13 atau pintu 13, pintu 17 dan pintu 25 dan pintu 29. Perlu diketahui, pengurus Masjid Nabawi tidak menyediakan sajadah halaman masjid seperti sebelum masa pandemi. Jadi saya lihat tadi teman-teman nonton di TV itu memang di Masjid Nabawi kayaknya sajadahnya lagi diambil semua. Jadi bagi yang mau sholat di situ harus mengikuti protokol kesehatan ya. Harus memakai masker, teman-teman harus pakai masker, kaos tangan dan juga bawa sajadah pribadi ya, bawa sajadah sendiri ya. Jadi sajadah di Masjid Nabawi itu ini dikumpulin teman-teman. Ya, jadi teman-teman, walaupun Masjid Nabawi itu sudah buka, bukan berarti kita itu tidak mengikuti protokol ya. Inilah protokol yang harus dipatuhi saat masuk masjid di Arab Saudi ya, selama pandemi ini masih ada. Setelah diumumkan tahapan kembalinya kehidupan normal di Arab Saudi, Kementerian Urusan Islam dan Dakwah dan Bimbingan pun merilis arahan sholat berjamaah di masjid. Di antara protokol yang dijalankan adalah menjaga jarak antara sejauh 2 meter ya, antar makmum dan imam ya saat sholat, penutupan tempat wudhu dan toilet masjid serta beberapa hal yang disosialisasikan melalui poster. Berikut prosedur pencegahan bagi jemaah yang berada di masjid. Ya, nomor satu, teman-teman, mencuci tangan dengan sabun atau sanitizer sebelum dan semasuk pergi ke masjid ya. Dan kedua, bagi warga yang berusia lanjut dan punya penyakit kronis dilarang masuk masjid ya, tetap sholat di rumahnya. Dan tiga, selama di masjid baca Al-Quran diusahakan pakai HP atau membawa Al-Quran dari rumahnya ya.
Dan nomor 4, membawa sajadah masing-masing dari rumah. Dan 5, menjaga jarak antara jemaah minimal 2 meter lah teman-teman. 6, tidak mengajak anak kecil di bawah usia 15 tahun untuk sholat ke masjid. 7, mengenakan masker wajah, ya itu harus teman-teman. Karena ya kalau nggak pakai masker, nggak pakai kaos tangan, dendanya 1.000 rial teman-teman, lumayan juga ya. Ya 1.000 rial daripada nggak pakai masker, mendingan ya paling 100 rial juga beli masker, dapat banyak teman-teman. Dan 8, berwudu di rumah ya. Jadi tempat wudu itu di masjid ditutup teman-teman ya. Diusahakan ya, jadi sebelum berangkat ke masjid kita sudah punya wudu ya. 9, hindari jabat tangan ya, tidak diperbolehkan untuk jabat tangan. 10, tidak berdesak-desakan atau bergerombol saat masuk masjid ya, itu dilarang teman-teman. Pengurus masjid pun tampak telah mempersiapkan batas antara makmum dan imam ya. Pembukaan masjid untuk sholat berjamaah akan dimulai pada hari tadi teman-teman ya. Jadi tadi ini dibuka semua ya, kecuali kota Mekah yang masih ditutup ya, kecuali Masjidil Haram. Jadi masjid-masjid yang ada di kota Mekah masih ditutup teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Di Masjid Nabawi ini teman-teman walaupun dibuka secara umum, itu pun dibuka belum ada jemaah haji baik jemaah umroh ya. Sebagai salah satu tempat ibadah di tanah suci kembali dibuka yaitu Masjid Nabawi ya. Ibadah suci untuk umat Islam kembali dibuka untuk para jemaah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh jemaah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kami harap semua orang mengikuti aturan dan menerapkan upaya pencegahan untuk menjamin keamanan para jemaah. Pembukaan terhadap Masjid Nabawi dengan semua tindakan pencegahan ya, mulai dari subuh tadi. Ya, berikut aturan pembukaan kembali Masjid Nabawi di masa pandemi. Masjid Nabawi tidak dibuka penuh untuk publik. Pembukaan dilakukan secara bertahap. 2, semua karpet untuk ibadah jemaah saat ini belum digunakan. Untuk jemaah akan hanya dipakai untuk ya lantai-lantai saja teman-teman. 3, hanya area perluasan dalam Masjid Nabawi yang dibuka untuk jemaah. 4, pintu masuk Raudhah masih belum bisa diakses ya, masyarakat umum atau jemaah. 5, jemaah harus mengikuti aturan pencegahan dan menggunakan masker saat sholat beribadah di Masjid Nabawi. 6, ada rencana untuk melakukan sterilisasi Masjid Nabawi dan selesai sholat. 7, pembayaran biaya parkir Masjid Nabawi menggunakan aplikasi elektronik melalui smartphone, hanya 50% kapasitas parkir yang disediakan untuk jemaah. 8, buka puasa di Masjid Nabawi dan area sekitarnya masih belum diperbolehkan. 9, jumlah jemaah boleh masuk ke Masjid Nabawi hanya disediakan 40% saja teman-teman. 10, penghentian distribusi zam-zam dalam botol dalam konter masih diterapkan di Masjid Nabawi. Jadi air zam-zamnya belum disediakan teman-teman, masih ditutup ya. 11, kami harap semua mengikuti dan menerapkan upaya pencegahan. Pencegahan ini demi keamanan bersama. Ya, jadi harus ya mengikuti peraturan teman-teman. Pengaturan juga diterapkan pada gerbang yang digunakan para jemaah untuk masuk Masjid Nabawi. Gerbang tersebut berada untuk jemaah pria dan wanita. A, gerbang Masjid Nabawi untuk jemaah pria Al-Hijrah gerbang 4, 2 pintu Kuba gerbang, dan 3 King Saud, pintu Imam Bukhari, pintu King Fahad, pintu King Abdul Aziz, dan 7 pintu Mekah. Dan untuk wanita ada gerbang 13, gerbang 17, dan gerbang 25 dan gerbang 29 yang dibuka teman-teman. Jadi setiap pintu itu dijaga teman-teman, dicek suhunya ya, dicek dulu pakai kaos tangan enggak gitu, pakai masker enggak ya. Jadi penjaganya sebelum Masjid Nabawi itu sebelum masuk lah ketat ya. Jadi harus mengikuti protokol kesehatan ya, demi menghindari adanya virus-virus corona atau
COVID-19, teman-teman. Baik, teman-teman yang baru bergabung, yang baru stay tune, jangan lupa like dan subscribe dan share. Terima kasih banyak, teman-teman. Silahkan komennya ditunggu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.